Momentum Investor, bertemu lagi dengan Vita. Di video kali ini saya ingin membahas mengenai saham properti andalan Lo Keng Hong, Intiland. Dengan rugi 604%, kenapa Lo Keng Hong berani mengambil saham ini? PBV 0,3 dan PER minus 5 kali. Pastinya investor lain akan bertanya-tanya apa yang menarik dari saham ini. Mari kita analisa. Berikut adalah perusahaannya, PT Intiland Development Tbk dengan kode saham DILD. Karena laporan keuangan triwulan telah terbit, maka kami telah menganalisanya untuk Anda. Seperti biasa, disclaimer on ya, video ini hanya merupakan video edukasi, bukan rekomendasi menjual atau membeli saham. Pastikan selalu analisa ulang sebelum melakukan transaksi saham. Berikut adalah analisanya. Yang pertama, aset. Kas dan setara kas turun dari 1,7 triliun menjadi 1,3 triliun. Namun bila diperhatikan dari sejak 2013, kas mulai naik sejak 2016 lalu. Persediaan lancar perusahaan naik dari 3,9 triliun menjadi 4,4 triliun atau naik 13%. Dilihat dari data historisnya, maka persediaan ini telah sampai di puncaknya. Tapi bila dilihat dari pertumbuhan inventory, pertumbuhannya masih belum setinggi di tahun 2018 lalu. Jumlah aset meningkat dari 16,4 triliun menjadi 16,5 triliun. Jumlah aset dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yang terlihat cukup signifikan. Yang kedua, liabilitas. Jumlah liabilitas perusahaan meningkat dari 10,4 triliun menjadi 10,7 triliun atau naik 3%. Terlihat sejak 2020 lalu, total liabilitas mulai naik signifikan. Dari rasio debt to equity rasio terlihat hutang buruk terkontrol di bawah 100%. Bila melihat secara detail, maka liabilitas kontrak menempati porsi paling besar, yaitu 39% dari total liabilitas perusahaan. Ini berarti peningkatan liabilitas adalah karena kontrak perusahaan yang meningkat. Yang ketiga, ekuitas. Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya turun dari 1 triliun menjadi 935 miliar. Saldo laba terlihat mulai tergerus sangat signifikan sejak 2020 saat pandemi lalu, di mana perusahaan harus bertahan untuk melunasi segala kewajibannya, terutama hutang yang sangat besar. Jumlah ekuitas perusahaan turun dari 5,2 triliun menjadi 5 triliun. Dari grafik ekuitas terlihat pertumbuhan perusahaan melambat sejak pandemi lalu, dengan rasio yang mengalami penurunan di mana tertingginya di tahun 2019 dengan 33%. Yang keempat, pendapatan. Pendapatan usaha perusahaan turun dari 1,1 triliun menjadi 960 miliar. Kita bisa melihat pendapatan mulai membaik sejak tahun lalu, di mana level pendapatan sudah melampaui tahun 2018. Rugi pemilik entitas induk naik dari 23 miliar menjadi 162 miliar atau naik 604%. Bila melihat dari data historis, maka perusahaan masih terbilang sakit dengan masih menunjukkan tren penurunan dari segi laba bersihnya. Kas bersih dari aktivitas operasi turun dari 351 miliar menjadi minus 78 miliar. Dilihat dari cash flow tahun ke tahun, cash flow terlihat fluktuatif, namun dari akrualnya terlihat ada perbaikan di segi akrual. Yang ketujuh, dividen. Perusahaan absen membagikan dividen sejak 2020 lalu dan kami tidak yakin akan membagikan dividen juga di tahun ini karena masih merugi. Yang kedelapan, rasio finansial. Beban pendapatan meningkat dari tahun ke tahun, di mana tahun keemasan dengan laba tertinggi di 2014 terlihat paling kecil beban pendapatannya. ROE dan NPM pun masih menunjukkan tren penurunan. Belum ada tanda-tanda reversal.
Saat video ini dibuat, level harga ada di 174. Harga secara teknikal masih belum bergerak kemana-mana sejak tahun lalu. Rasio aset turnover pun masih memburuk. Perusahaan belum mampu meningkatkan rasio penjualannya. Gross profitability pun masih menunjukkan angka penurunan. Estimasi kami tahun ini masih tidak lebih baik dari tahun 2021 lalu. Yang ke-9, valuasi. Dengan PER minus 5,7 kali jelas terlihat sangat murah karena perusahaan merugi. Secara PBV 0,3 kali pun sangat menarik karena di bawah 1 kali. Dengan mengacu pada masa keemasan di 2014, maka perusahaan harus mampu setidaknya meningkatkan angka ROE ke 9% sebelum dapat meningkatkan valuasinya ke harga wajar di 490 dengan PBV 1 kali. Ini kami estimasi bisa terjadi setidaknya di 1 hingga 2 tahun mendatang dengan catatan kinerjanya membaik. Yang ke-10, momentum. Resiko floating loss ada di 6% hingga 18%, tergolong cukup low risk karena menurut kami dengan PBV 0,3 kali sudah mendekati dasarnya sehingga resiko downside sangat terbatas dibandingkan dengan potensi upside. Investasi ini khas Lo Keng Hong yang menginginkan low risk high return. Risk reward kami kalkulasi ada di 9,6 kali. Sangat tinggi, namun ketidakpastian juga cukup tinggi. Yang ke-11, prospek. DILD memiliki beberapa proyek terkait dengan properti. Walau telah diversifikasi menjadi banyak jenis properti, namun fokus utamanya ada di high rise. Kawasan perumahan masih akan mendominasi tahun ini sehingga menurut kami kinerja DILD masih belum bisa maksimal. Situasi di tahun ini sedikit banyak mirip dengan tahun 2014 lalu, di mana ekonomi yang melemah akan memberikan tekanan pada industri properti, BBM yang meningkat dan harga bahan baku yang naik ditambah suku bunga yang tinggi memberikan kontribusi pada pelemahan pertumbuhan KPR. Yang menarik adalah di tahun tersebut sektor apartemen adalah satu-satunya sektor properti yang mengalami pertumbuhan. Di sini kita bisa menyimpulkan sektor rumah tapak akan lebih dulu naik, lalu disusul oleh apartemen yang lebih sulit terjual yang menyasar kaum menengah ke atas yang membutuhkan mobilitas yang tinggi. Setelah menganalisa saham ini secara detail, maka kita telah sampai pada kesimpulan 1. Perusahaan terlihat masih belum sehat walau telah terjadi peningkatan penjualan di properti selain high rise. 2. Dengan time frame yang cukup panjang, kami estimasi 1-3 tahun, maka perlu cukup banyak kesabaran menanti perusahaan berbalik arah. 3. Prospek ke depan masih sangat tidak menentu, namun mungkin ada faktor lain yang menjadi pertimbangan Lo Keng Hong memilih saham ini. 4. Bagi yang memiliki kesabaran ekstra, maka bisa dipertimbangkan karena resiko yang rendah. 5. Valuasi sangat murah untuk ukuran saham properti sehingga layak untuk dipertimbangkan. 6. Momentum lemah dengan resiko yang juga rendah, perlu time frame yang cukup panjang untuk mengkoleksi saham ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Disclaimer on ya, analisa ini merupakan opini pribadi, bukan rekomendasi menjual atau membeli saham. Pastikan selalu analisa ulang sebelum berinvestasi. Klik like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan analisa saham momentum kami selanjutnya. Bye!